Subhan. Hadir Ibu. Nabil. Hadir Bu. Novandi. Hadir Bu. Rizky. Hadir Bu. Syahreza. Nggak ada ya? Oke. Dari semuanya yang apa namanya? Yang bukan dari Polban siapa? Nggak ada. Dari Polban semua ini Bu. Oh, dari Polban. Oke. Berarti udah kenal saya lah ya. Nggak usah perkenalan lagi. Ibu, maaf, Hilda hadir, Ya. Bu. Hah? Hilda hadir tadi di absen. Udah kan? Udah. Oh, Hilda baru masuk. Iya, Ibu. Oh, iya. Bentar. Hilda. Oke. Oke, udah saya finish. Muhammad Burham hadir Bu. Siapa? Muhammad Burham. Burham, baru masuk. Muhammad Iqbal juga hadir Bu. Tadi ada kendala jaringan. Iqmal, oke. Ini rata-rata semuanya di Bandung kan? Saya di Jakarta Bu. Oh, di Jakarta. Saya Nah, kebetulan lagi di Solo, Bu. untuk kuliah selanjutnya berarti online terus? Gimana? Kabarnya nanti ada 1 minggu offline. 1 minggu offline maksudnya gimana tuh? Dalam sebulan. Nanti kabarin aja lah ya. Iya. Ya, Firda. Iya, Bu. Kalau mau luring, kabarin aja. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke materi ekonomi jalan raya. Jadi nanti ekonomi jalan raya itu dosennya saya dengan Pak Rido. Seharusnya kan mulainya dari 4 minggu yang lalu ya, kalau misalnya lihat yang jadwal reguler. Nah, jadi kayaknya kita pepet nih waktunya. Jadi saya kan dapat waktu tuh 4 kali pertemuan. Mudah-mudahan nanti di 3 kali pertemuannya kan kita baru masuk ke materi perhitungan dan lain sebagainya lah. Kalau kayak sekarang perkenalan dulu mengenai ekonomi jalan raya itu seperti apa. Nah, sebelum saya lanjut, kalau untuk bill of quantity udah pada bisa. Jadi dari dari desain kalian gitu ya, misalnya mendesain jalan atau gedung itu langsung keluar bill of quantity-nya udah bisa ya, volume terus langsung nanti dikali dengan harga satuan gitu, udah pada bisa kan ya kalau kayak gitu ya? Oke. Iya Bu. Bisa Bu. Kalau misalnya udah bisa. Nah oke, sekarang kita lanjut aja deh. Ini saya share screen dulu. Sebentar. Oke, udah terlihat? Sudah Bu. Oke, baik. Jadi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertemuan kita pertama ini mengenai ekonomi jalan raya. Itu mungkin saya akan menjelaskan mengenai pengertian umum mengenai ekonomi jalan raya dan apa saja yang nanti akan kita pelajari selama berarti berapa minggu pertemuan ya? Berapa kali pertemuan? 11 kali pertemuan. Di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi jalan raya itu sendiri apa ya. Jadi sebenarnya ekonomi jalan raya itu tujuannya adalah untuk menilai dan membandingkan rencana investasi khususnya pada infrastruktur jalan karena ini judulnya adalah ekonomi jalan raya, kecuali misalnya kalau kita
bicaranya ekonomi transportasi lah gitu ya, artinya secara global transportasi itu kita bicarakan. Nah, kalau di sini khusus kepada jalan raya. Nah, apa saja yang dimaksud dengan menilai dan membandingkan rencana investasi tersebut gitu ya. Yang pertama mengenai pembangunan jalan baru atau yang akan dibangun gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah pengelolaan atau pemeliharaan jalan yang sudah terbangun. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang, misalnya Anda sekalian gitu ya, udah mendesain, lalu kemudian atau misalnya sebelum mendesain, kemudian direncanakan ingin membangun suatu jalan. Contohnya misalnya jalan yang dari Pasteur ke Cileunyi, terus lalu kemudian kalian mau bikin alternatif jalan dari Pasteur ke Cileunyi juga, tapi alternatifnya di arah yang berbeda gitu. Nah, itu bagaimana secara ekonomi? Apakah secara ekonomi itu menguntungkan atau tidak gitu ya? Nah, itu kira-kira tujuan dari mata kuliah ekonomi jalan raya ini gitu ya. Selain itu juga untuk menilai bagaimana pengelolaan dan pemeliharaan jalan yang sudah terbangun. Misalnya kita sudah membangun jalan. Lalu kemudian jalan ini kita rencanakan waktu desainnya itu ya misalnya 5 apa 10 tahun gitu. Lalu kemudian kita cek nih gimana ya cara memeliharanya, berapa kali dalam 10 tahun ini kita harus melakukan patching, berapa kali dalam 10 tahun ini kita harus melakukan overlay. Nah, kalau kita bicara tentang kualitas dari suatu struktur jalan, itu kita mikirnya ya udah aja setiap tahun gitu ya kita bikin overlay, setiap tahun kita bikin overlay. Tapi masalahnya apakah itu efisien gitu? Apakah itu efektif? Nah, untuk menilai itu tentunya harus dimasukkan atau disandingkan dengan biaya. Nah, untuk menghitung biaya dan melihat apakah perencanaan atau perencanaan pemeliharaan yang kita akan lakukan selama 10 tahun itu sesuai atau tidak, itu berdasarkan analisis ekonomi gitu ya. Jadi tujuannya kira-kira itu. Nah, untuk sasaran, jadi sasarannya ini diharapkan mahasiswa ini memahami konsep dasar dari analisis ekonomi suatu rencana investasi gitu ya. Kemudian mampu menghitung biaya operasional kendaraan, lalu mampu mengidentifikasi konsep saving pada suatu proyek jalan, dan yang keempat adalah mampu menghitung kelayakan investasi proyek jalan, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi finansial. Ya, nanti kita cek apa sih bedanya ekonomi dan finansial itu apa gitu. Ya. Oke, itu kira-kira sasarannya. Nah, bicara tentang ekonomi jalan raya pasti tidak akan lepas dari yang namanya investasi, ya. Jadi investasi itu apa sih pengertiannya, ya? Investasi itu pengertiannya artinya adalah cara kita gitu ya sebagai seorang engineer atau ekonom itu untuk penggunaan sumber daya. Jadi kalau misalnya kita punya sumber daya, bagaimana kita mengelolanya, itu adalah investasi. Nah, di sisi lain, pengertian yang lain adalah investasi itu adalah pengeluaran yang nantinya akan meningkatkan aktiva bagi perusahaan atau owner atau pemerintah. Nah, aktiva itu apa? Aktiva itu adalah kepemilikan aset, harta, kemudian kekayaan yang menunjang operasional suatu perusahaan gitu ya, serta dapat ditukar dalam bentuk uang tunai, yang artinya gini, kalau kita melakukan investasi terus kita mengeluarkan suatu modal, kita itu harus yakin, artinya modal kita itu nanti akan meningkat, entah itu dalam bentuk aset, entah itu dalam bentuk harta, entah itu dalam bentuk kekayaan. Nah, tapi aset-aset ini nantinya harus bisa ditukar dengan suatu bentuk uang tunai. Ya, itu adalah investasi. Nah, di sisi yang lain juga ada pengertian investasi seperti ini. Harapan suatu pengendalian atau return tertentu. Jadi pada saat kita mau berinvestasi itu kita yakin nanti tuh suatu saat nanti
uang saya tuh kembali, itu namanya investasi. Tapi kalau misalnya nggak ada harapan suatu saat nanti uang kita kembali, ya itu bukan investasi namanya, gitu ya. Oke? Nah, artinya kalau kita misalnya ingin melakukan suatu investasi, keputusan yang harus kita ambil dari investasi itu adalah harus rasional. Jadi jangan kayak kemarin misalnya binomo gitu ya, investasi bodong. Karena nggak rasional, misalnya kita masukin sekian jumlah uang, terus dalam waktu sebulan langsung bisa dapat uang gitu ya, misalnya 2 kali lipatnya. Nah itu harus ada penjelasan rasionalnya. Penjelasan rasionalnya apa? Penjelasan rasionalnya adalah segala sesuatu yang dianalisis dengan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, siapa nih yang bikin agar suatu investasi itu rasional? Ya kalian-kalian ini melalui ekonomi jalan raya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pembangunan jalan gitu ya, kalian analisis. Waktu sebelum mau membangun jalan ini kan kita pasti harus narik investor ya. Misalnya pemerintah punya uang sekian miliar misalnya gitu. Terus kita mau bangun jalan. Jalannya mau dibuat jalan apa? Jalan beraspal atau jalan semen gitu ya, perkerasan jalan kaku. Nah, itu kan ada pertimbangan ya, memilih aspal atau memilih jalan kaku gitu ya. Yang aspal sama-sama dibangun 10 tahun, yang kaku juga 10 tahun. Tapi misalnya kalau yang aspal dalam 1 kilometer kita hanya ngeluarin misalnya 1 miliar. Tapi kalau yang kaku itu kita ngeluarin misalnya sekitar 1,5 miliar, bedanya sampai 500 juta misalnya per kilometernya. Nah, itu kita analisis mana yang lebih menguntungkan. Memang secara modal yang lebih banyak ngeluarin itu yang perkerasan kaku. Tapi kan kita menganalisisnya itu bukan untuk hari ini aja, bukan untuk tahun ini aja. Seperti yang tadi saya bilang, kita merencanakannya si jalan ini 10 tahun. Nah, kita harus meyakinkan pemerintah atau owner atau investor itu bahwa dalam 10 tahun jalan ini akan memberikan benefit. Kalau pemerintah mungkin benefitnya bukan bukan keuntungan secara uang gitu ya, tapi kayak misalnya kenyamanan masyarakat, keteraksesan satu wilayah gitu. Itu itu adalah benefit yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, kita hitung tuh antara aspal sama perkerasan kaku. Dihitung nih selama 10 tahun. Mana nih dalam 10 tahun yang nanti akan memberikan benefit yang lebih baik gitu. Jadi begitu kita analisis gitu ya, ternyata walaupun modalnya lebih banyak, tapi ternyata benefit yang diberikan itu lebih banyak gitu dari si perkerasan kaku kalau dibandingkan dengan perkerasan lentur misalnya itu. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan. Kita kasih nih sama pemerintah, kita kasih sama investor nih, Pak, Bu gitu. Kalau misalnya mau menginvestasikan uang, nggak apa-apa di awal tuh 1,5 miliar dulu, tapi dalam 10 tahun ibu itu atau bapak itu mendapatkan benefit yang lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita menginvestasikan ke jadi nggak kelihatan. Menginvestasikan ke perkerasan lentur. Nah, itu jadi suatu bahan pertimbangan ya kalau misalnya kita mau membuat seseorang itu mau ngasih uangnya lah gitu ya. Jadi orang itu merasa aman. Oh, oke lah. Nah, terpercaya nih anak-anak RPL tahun 2022 gitu karena sudah berani untuk menganalisis dan memberikan penjelasan yang sangat rasional terhadap investasi yang akan dilakukan gitu ya.
Jadi kita bukan kayak dukun ya, bukan kayak dukun yang pokoknya nanti kamu bakalan kaya gitu, tapi nggak ada penjelasan rasionalnya. Kita itu adalah seorang engineer yang kalau misalnya mau memberikan advice terhadap seseorang di luar teknik sipil, karena kan pasti kalau kayak investor itu mungkin bukan lulusan teknik sipil ya, beruntung kalau misalnya lulusan teknik sipil. Misalnya bukan lulusan teknik sipil gitu, nah kita harus kasih advice. Ini loh investasinya bagus, ini loh pilihannya, misalnya kita punya pilihan pakai jalan beraspal, jalan kaku gitu ya, terus atau komposit, atau mungkin ada lagi, oh ini yang jalan beraspalnya pakai extender gitu, atau pakai modifier, yang atau misalnya pakai aspal daur ulang, yang artinya bakalan lebih murah misalnya. Waktu pas menginvestasikan dan kemudian waktu pas pemeliharaannya tidak terlalu banyak mengeluarkan uang misalnya gitu ya. Nah itu kalianlah yang memberi advice ya. Waktu kemarin D3 udah punya udah punya ilmu atau pengalaman gitu ya. Kalau misalnya mendesain suatu jalan yang bagus tuh kayak begini, itu kan udah dapet ya. Mendesain gedung yang bagus tuh kayak begini. Nah sekarang tinggal ditambahin nih, desain yang bagus ini apakah over budget atau tidak gitu. Nah caranya gimana? Caranya melalui ekonomi, analisis ekonomi gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Nah, jadi bagaimana sih keputusan ekonomi yang berhasil gitu ya. Nah, keputusan ekonomi yang berhasil itu adalah pernyataan yang logis tentang tujuan yang harus dicapai. Jadi begitu kalian analisis harus logis. Kenapa kok bisa lebih menguntungkan yang perkerasan kaku misalnya? Padahal kan saya ngeluarin uang lebih banyak. Kalian kasih tahu nih, kalau perkerasan kaku itu pemeliharaannya nggak perlu overlay setiap tahun, misalnya pemeliharaannya cukup 5 tahun sekali, misalnya gitu ya. Atau misalnya kalau perkerasan kaku itu tidak mudah terjadi cracking, misalnya gitu ya, karena ini wilayahnya adalah wilayah yang cukup hangat, udaranya tidak dingin, jadi cracking yang terjadi tidak akan terlalu sering, misalnya gitu. Nah itu dijelaskan secara logis. Terus hitungan-hitungannya, misalnya kalau misalnya pakai perkerasan kaku, biaya operasional kendaraannya itu lebih sedikit. Terus kita kalau misalnya pakai perkerasan kaku cenderung lebih lebih cepat, misalnya waktu tempuhnya dan lain sebagainya. Itu harus logis. Ya, jadi itu yang dianggap keputusan ekonomi yang berhasil. Nah, kemudian yang kedua adalah relevansi kriteria yang digunakan untuk membandingkan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan. Jadi waktu pas kita mau nyodorin dua gitu ya, nyodorin dua antara lentur sama kaku, kriterianya apa aja. Nah, kriteria-kriteria itu harus punya relevansi yang kuat. Ya, jadi misalnya kalian nggak bisa ngambil datanya tuh seenaknya gitu kan. Dulu belajar ya waktu pas nyusun tugas akhir di D3, misalnya kita membuat pernyataan kalau aspal itu hitam warnanya. Nah itu tuh kita harus tahu kenapa kok kamu bisa bilang hitam. Pertama dari pengamatan sendiri. Yang kedua misalnya dari penelitian orang lain. Jadi harus kriteria-kriteria yang kita berikan pada saat kita menganalisis itu harus relevan dan harus kekinian. Kalau dulu kalau misalnya sama bimbingan saya, kamu kalau misalnya ngambil data itu tidak boleh lebih dari 10 tahun misalnya. Atau yang paling bagus banget itu misalnya 5 tahun terakhir. Nah, jadi masih relevan gitu. Harga BBM itu waktu pas kita ngitung bill of quantity, misalnya kita ada di situ ada parameter BBM, itu nggak bisa kita pakai BBM yang misalnya bahkan yang sebulan yang lalu kita pakai gitu. Kita pakainya BBM dengan harga yang sekarang. Artinya harga yang kita masukkan ini masih relevan. Terus kalau misalnya kita mau ngitung tentang biaya operasional kendaraan. Kendaraan itu kan jenisnya macam-macam.
Nah, kita nggak bisa misalnya pakai jenis golongan kendaraan punyanya Amerika gitu. Padahal si jalannya itu yang mau kita bangun adalah punyanya Indonesia. Ya artinya kita harus pakai jalan atau golongan kendaraan yang ada di Indonesia gitu. Dan harus yang terkini. Kalau misalnya jalan tol itu golongan kendaraannya itu terdiri dari 5 golongan kendaraan. Tidak mungkin jalan tol itu di dalamnya ada sepeda motor, kecuali misalnya jalan tol yang ada di Bali gitu misalnya gitu ya. Atau misalnya di kendaraan umum gitu. Apakah sepeda masuk sebagai suatu kriteria untuk menganalisis biaya operasional kendaraan gitu. Nah, jadi relevansi itu pertama harus kekinian, kedua harus sesuai dengan wilayah yang akan kita bangun gitu ya. Ya kalau misalnya kita bangunnya di DKI Jakarta, ya artinya kita pakai harga satuan yang ada di DKI Jakarta, bukan harga satuan misalnya yang ada di Papua, pasti bakalan sangat berbeda gitu. Nah, artinya kita yakin nih kriteria-kriteria yang kita berikan pada saat kita mau menganalisis ekonomi suatu alternatif itu sudah relevan dari segala sisi ya, mulai dari tadi kekinian datanya, lalu kemudian sesuai dengan wilayah yang sedang kita bangun dan lain sebagainya gitu ya. Itu artinya. Nah, keputusan ekonomi itu akan berhasil kalau mengikuti dua kriteria ini ya. Nah, tujuan investasi kalau berdasarkan organisasi ya, jadi itu ada 2. Yang pertama adalah yang profit oriented. Jadi artinya organisasi ini kalau misalnya dia mau menginvestasikan dananya atau modalnya gitu ya. Tujuannya ya dia harus punya keuntungan. Keuntungan yang berupa apa? Yang tadi aktiva tadi ya, yang bisa diuangkan gitu. Nah, biasanya itu terjadi pada organisasi swasta atau semi swasta seperti BUMN. Nah, di sini pokoknya kalau menurut organisasi yang profit oriented, dia memaksimumkan keuntungan. Pokoknya gimana caranya keuntungannya harus maksimum gitu ya kalau berdasarkan organisasinya, berdasarkan tujuan organisasi. Nah, yang kedua, organisasi dengan motif bukan pada keuntungan atau non-profit oriented ya. Nah, ini biasanya siapa? Pemerintah, kemudian yayasan atau pendidikan. Jadi kalau kayak pendidikan contohnya ya, Polban melakukan bisnis pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan bisnis pendidikan di sini bukan uang oriented gitu ya. Jadi dia bukan suatu keuntungan yang dinilai dengan uang, tapi lebih kepada kualitas dari lulusan-lulusan yang baik gitu. Jadi orientasinya bukan uang kalau kayak pemerintah atau pendidikan kayak Polban lah gitu. Bikin bisnis pendidikan, luarannya itu ya bukan memaksimumkan keuntungan seperti swasta atau semi swasta yang pokoknya saya ngasih modal misalnya kayak mahasiswa, saya kasih modal untuk mahasiswa 10 juta seorang, pokoknya nanti kalau mereka lulus saya harus dapat 40 juta, enggak kayak gitu. Saya kasih modal setiap mahasiswa itu 10 juta misalnya gitu. Profitnya apa yang didapat ya dari pendidikan ini? Ya punya kualitas lulusan yang sangat baik dan bisa bersaing nanti di industri. Gitu ya. Jadi itu bedanya. Atau kayak misalnya pemerintah. Kan kalau misalnya dipikir-pikir gitu ya. Pemerintah nih bangun jalan. Jalannya jalan non-tol ya, yang bukan tol gitu, yang tidak bayar. Apa sih keuntungannya buat pemerintah gitu dengan membangun jalan itu atau memperbaiki jalan? Itu kan sebenarnya nggak ada keuntungan kalau dilihat dari sisi keuangan gitu. Nah, itu pemerintah itu apa keuntungannya kalau misalnya dari membangun jalan? Kalau keuntungan pemerintah itu yang penting masyarakatnya
bisa aman sentosa, terus kemudian bisa terakses tempat tinggalnya, mobilisasinya tidak terhambat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah profit yang disebut dari organisasi seperti pemerintah, yayasan, dan pendidikan. Ya, itu berdasarkan organisasinya. Nah, tadi kan kita bicara ya kalau di organisasi yang motifnya keuntungan, ini dia menyebutnya harus memaksimumkan keuntungan gitu di sini. Dia harus memaksimumkan keuntungan. Nah, bagaimana usaha memaksimumkan keuntungan pada perusahaan yang memiliki profit oriented? Pertama, usaha menghasilkan barang dan atau jasa dengan biaya serendah mungkin. Jadi gimana caranya kalau misalnya mau berinvestasi, yang namanya perusahaan dengan profit oriented itu dia harus ngeluarin modal sedikit mungkin. Gimana caranya biar sedikit mungkin gitu ya. Nah, yang kedua, usaha menyerap tenaga kerja yang dipekerjakan menjadi tenaga ahli yang terampil. Nah, makanya kalau misalnya kalian ngelamar kerja nih ya di suatu perusahaan gitu ya, apalagi yang profit oriented, itu pasti ada kriteria-kriterianya nih. Misalnya lulus D3 gitu ya, terus kemudian mampu mengoperasikan Word atau Excel, mampu ditempatkan di mana saja. Nah, itu adalah usaha untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi kenapa sih kalau pemerintah kalau untuk perusahaan itu harus ada syarat-syaratnya untuk masuk ke perusahaan itu? Yaitu itu adalah salah satu usaha untuk memaksimumkan keuntungan mereka. Pertama, mereka udah nggak perlu lagi ngeluarin biaya untuk bikin pelatihan. Kalau misalnya punya sumber daya atau tenaga kerja yang sudah terampil. Artinya kurang dong modalnya. Jadi balik lagi tuh ke yang nomor 1. Gimana caranya mengeluarkan biaya serendah mungkin. Kalau kita punya tenaga kerja yang sudah terampil, artinya perusahaan nggak perlu ngeluarin uang lagi untuk membiayai mereka agar terampil. Nah, makanya kenapa kalau Polban itu rata-rata sold out aja gitu. Kalau misalnya habis lulus terus mau kerja langsung sold out, langsung keterima. Karena perusahaan-perusahaan sudah menganggap lulusan Polban itu adalah seorang tenaga ahli yang terampil. Ya, misalnya disuruh ngelas udah bisa, ngebubut udah bisa, mau bikin tulangan, sengkang segala macam udah bisa, mau bikin campuran beraspal udah bisa gitu. Jadi ya udah sih perusahaannya enak gitu ya, nggak usah ngeluarin uang lebih lagi untuk nge-treatment atau nge-train si pekerja yang barunya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Nah, maksudnya ini nanti tuh nyambung dengan yang ini kalau di jalan nih. Dengan yang nomor 2 ini, yang tujuan pengelolaan pemeliharaan jalan yang sudah terbangun. Artinya perusahaan itu harus bisa bagaimana caranya mengelola agar perusahaannya itu bisa bertahan lama, yang artinya masuk ke dalam pengelolaan atau pemeliharaan. Nah, ini tuh cara menghitungnya dengan analisa ekonomi. Kan pengennya tuh perusahaan itu kalau swasta pengennya diturunkan lagi ya ke keturunannya gitu, sampai ke cicit, sampai kemana itu perusahaan yang besar tuh kayak perusahaan tambang, baja dan lain sebagainya itu udah generasi ketiga. Nah, itu caranya gimana ya? Memaintain dengan cara mengelola atau memelihara. Ya, jadi inilah 3 usaha yang harus dilakukan suatu perusahaan profit oriented untuk memaksimumkan keuntungan perusahaannya. Jadi harus ada 3 ini. Oke. Nah, terus apa sih yang dimaksud keuntungan menurut perusahaan non-profit oriented? Kalau yang tadi jelas ya uang. Kalau yang tadi.
Kalau pokoknya gimana caranya memaksimumkan keuntungan dalam bentuk uang. Pokoknya semua aset, semua apa yang bisa diuangkan. Itu artinya keuntungan bagi perusahaan yang profit oriented. Nah, kalau untuk yang non profit oriented keuntungannya seperti apa? Jadi keuntungan pada perusahaan non profit oriented itu bersifat tidak nyata atau intangible, ya, intangible dan subjektif. Contohnya tadi saya udah kasih contoh sekilas yang masalah Polban gitu ya. Contohnya di sini organisasi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di berbagai sektor dan daerah. Dengan kita membangun jalan, ya, misalnya ada suatu wilayah, tadinya itu wilayah ini tidak terakses. Contohnya kalau zaman sebelum Pak Jokowi misalnya, di Kalimantan itu masih banyak wilayah-wilayah yang belum terakses, jadi aksesibilitasnya sangat sedikit. Yang artinya pada saat Bapak Presiden punya pemikiran mau mengirimkan bahan bakar misalnya ya ke wilayah di pelosok-pelosok Kalimantan, itu akan lebih mahal karena tidak ada jalan yang mengaksesnya. Nah, keuntungan untuk pemerintah kalau membangun jalan untuk wilayah yang tidak terakses adalah pertama, masyarakatnya itu jadi lebih terjamin bisa terpenuhi segala kebutuhannya. Kedua, kalau kita misalnya mau mengirim-ngirimkan barang gitu ke sana, siang tadinya kalau orang Kalimantan kan banyaknya dia malah lebih banyak impor dari Malaysia karena ternyata lebih dekat, apalagi misalnya Kalimantan yang atas ya, itu lebih dekat dengan perbatasan di Malaysia. Mereka lebih senang beli barang yang dari Malaysia gitu. Nah, dengan kita memberi akses jalan, artinya distribusi barang di dalam negeri itu lebih terjamin. Nah, itu adalah sebuah keuntungan buat pemerintah yang artinya dari segala sektor baik itu sosial dan budaya gitu ya, pemerintah itu bisa menjual produknya sendiri ke rakyatnya sendiri gitu dengan keteraksesan ini. Dan kemudian yang dimaksud dengan pengembangan wilayah itu jadi semakin terasa gitu ya. Budaya misalnya kayak bahasa Indonesia itu bisa dikenal dari Sabang sampai Merauke karena ada aksesibilitas dari satu mulut ke mulut yang lain untuk menyebarkan tentang bahasa Indonesia. Kalau misalnya tidak terakses dengan mudah itu akan sulit. Ya artinya kita harus kasih dong aksesnya. Dengan cara apa? Pembangunan jalan. Artinya nanti yang tadinya misalnya daerah yang terpencil yang cuma bisa bahasa daerahnya sendiri, begitu ada jalan terus kemudian ketemu sama orang lain dari suku lain atau misalnya dari kota, itu jadi bisa berbahasa Indonesia gitu. Itu salah satunya ya. Dan itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tadinya tidak berpendidikan karena tidak memiliki akses untuk pergi ke sekolah gitu ya, atau misalnya tidak ada akses orang luar untuk masuk untuk mendidik masyarakat di situ gitu. Akhirnya jadi terakses, jadinya bisa lebih berpendidikan. Ya, punten aja ya, kita sudah berapa 70 tahun sekian merdeka gitu, tapi masih ada wilayah-wilayah yang kurang beruntung lah gitu, bahkan sampai sekarang pendidikannya masih kurang, ya itu karena keterlambatan aksesibilitas tadi gitu. Nah, jadi waktu kita mau merencanakan pembangunan jalan khususnya bagi pemerintah, yang dilihat itu bukan keuntungan secara uang ya, tapi lebih kepada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Nah, makanya sekarang kayak harga BBM dari Sabang sampai Merauke itu harganya sama gitu ya. Nah, diharapkan itu udah nggak ada lagi nih biaya-biaya perjalanan karena nggak ada akses. Nah, kalau untuk wilayah-wilayah yang belum ada aksesnya ya BBM-nya wayah nawe gitu, masih lebih mahal ya karena belum ada aksesibilitas.
Gitu ya kalau untuk organisasi pemerintah. Nah, kalau untuk organisasi pendidikan ya tadi, ingin menghasilkan lulusan melalui kegiatan, penelitian, pengabdian masyarakat dengan kualitas yang tinggi. Jadi harapan dari misalnya bisnis, pendidikan itu bukan uang, tapi lebih ke lulusannya yang punya kualitas tinggi. Ya itu jadi dari sini udah, kira-kira tahu lah ya apa bedanya profit oriented dan non-profit oriented. Kira-kira ada yang tahu nggak contoh lain yang non-profit oriented selain pemerintah sama, itu, sama apa namanya, sama, pendidikan. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ini pada tidur semua ini. Enggak, Bu. Ada Bu. Hadir, Bu. Ada, Bu. Sok Firda, Fir. Contoh lain, Fir, yang non-profit oriented kira-kira apa ya? Kan ini pemerintah. Atau misalnya contoh deh, misalnya kalau pemerintah, kan tadi saya ngasih contohnya masalah aksesibilitas jalan. Dengan dibangunnya jalan tuh, apa sih yang benefit yang didapat dari pemerintah? Coba apa, Fir? Selain tadi yang saya sebutkan. Ada yang bisa bantu Firda nggak? Zian jawab, Bu. Cok, siapa ini? Iqmal, Bu. Iqmal, oke. Mungkin Mana, secara tidak langsung gitu, Bu ya. Jadi citra dari pemerintah itu sendiri juga lebih bagus gitu. Kalau misalkan membangun jalan di tempat-tempat di Indonesia, apalagi di pelosok-pelosok gitu. Citra ya. Iya. Selain itu apa, Mal? Kan di sini meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di berbagai sektor dan daerah. Apa sih yang bisa meningkatkan ekonomi selain citra? Tadi kalau saya bilang aksesibilitas, yang lainnya coba apa? Pelayanan kesehatan mungkin Ibu seperti rumah sakit atau puskesmas. Itu gimana coba? Ceritanya coba gimana? Dengan dibangunnya mungkin fasilitas-fasilitas kesehatan, mungkin bisa di desa, mungkin di kecamatan, itu bisa membantu masyarakatnya untuk dalam hal pelayanan kesehatan kayak gitu, Bu. Jadi nggak cuman soal keuntungan uang ya, namun lebih ke kesehatan masyarakat di daerah tertentu seperti itu, Bu. Oke, berarti itu kaitannya dengan jalan juga ya? Bisa dibangun rumah sakit di daerah terpencil, artinya harus ada jalan dulu, iya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu, betul. Ya, jadi dibangun dulu nih jalannya. Jadi emang apa yang namanya jalan tuh kayak sama kayak urat nadi lah, urat nadi kita. Kita bisa menyuplai sampai ke pelosok kalau dibangun jalan, gitu. Ya. Nah, dengan dibangun jalan selain itu bisa apa lagi? Coba kira-kira. Oke, jadi memperkuat pertahanan ya. Kayak waktu itu perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia ya. Waktu pas kan ada di titik-titik tertentu tuh yang tidak terakses oleh jalan gitu, akhirnya malah gampang masuk orang lain ya dari negara lain untuk ngambil sumber daya kita. Nah, untuk meningkatkan pertahanan itu ya dengan cara aksesibilitas tadi salah satunya. Ada yang lain? Ya, Dali, ada lagi nggak? Nggak kepikiran. Oke, ya. Itulah kira-kira ya. Jadi nanti kalian untuk menambah wawasan tentang ekonomi itu kalau bisa banyak-banyak baca berita. Jadi yang dibaca itu bukan gosip,
bukan cuma TikTok aja, tapi juga masalah kondisi perekonomian Indonesia saat ini seperti apa. Terus kemudian makanya kalau misalnya kita mau merencanakan jalan ya, apalagi misalnya yang lebih ke transportasinya, itu pasti ditanya dulu, ini ketersediaan jalan yang ada di Indonesia itu ada berapa sih? Misalnya kalau kita mau bikin jalan di kabupaten, misalnya di kota Cimahi misalnya gitu ya, di kota Cimahi. Nah kita tuh harus tahu dulu tuh data existingnya, si luas wilayah itu sudah terakses dengan baik atau tidak gitu. Berapa panjang jalannya tuh dari luasan Cimahi itu, semuanya sudah terakses atau tidak. Nah, biasanya itu dianalisisnya dengan indeks aksesibilitas. Jadi, panjang jalan dibagi dengan luas wilayahnya. Nah, itu berapa? Nah, kalau misalnya semakin tinggi, itu semakin baik gitu ya. Tapi bukan juga misal dalam satu wilayah itu semua isinya jalan ya, nanti nggak ada permukiman dan lain sebagainya. Tapi maksudnya dari semua wilayah itu terakses oleh jalan. Nah, makanya perlu ada yang tadi, masalah data yang kekinian tadi, yang ini nih, yang ya, rasional itu ya. Harus nih, relevansi kriteria ya. Jadi, kalau mau bikin jalan itu kita cek dulu, kita kenalin dulu ya sama kayak kita PDKT lah, sama calon pasangan misalnya gitu ya. Kan pasti kita punya tuh kriteria-kriteria, ini umurnya sama atau enggak. Yang paling penting itu kan berarti dia harus beda gender. Jangan sama gendernya gitu. Nah, itu harus relevan tuh. Terus kemudian dia udah lulus atau belum, kira-kira mapan atau enggak. Nah, untuk tahu nih dia 10 tahun kemudian bakalan jadi orang kaya atau enggak, dianalisis aja pakai analisis ekonomi. Nanti nih kalau dia kerja keras, misalnya dia kerjanya di perusahaan gas, gajinya sekian juta per bulan, oh berarti nanti tahun depan bisa gini. Nah, kalian ngitung tuh secara ekonomi, dapat nggak benefitnya? Karena kalian jangan jadi perusahaan non-profit, jadinya perusahaan yang profit-oriented. Yang apalagi kalau misalnya cewek ya, misalnya punya calon gitu, oh dia kerjanya di sini, oh 10 tahun kemudian dia bakalan gini. Kapan ya saya harus nikah sama dia pas umur berapa? Kapan punya anak, anaknya cukupnya berapa? Nah, itu tuh bisa dianalisis pakai analisis ekonomi. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita sudah punya tujuan yang logis dan jelas, sudah ditetapkan gitu ya. Jadi pada saat kita mau menginvestasikan uang atau pemerintah atau swasta udah mau menginvestasikan uangnya, terus tujuannya udah kita tahu gitu ya, secara logis dan jelas sudah ditetapkan. Selanjutnya melakukan pencarian alternatif untuk mencapai tujuan. Ya, tujuannya adalah mau membangun jalan. Nah, alternatifnya harus kita cari nih. Gimana caranya kita membangun jalan ini dengan biaya serendah mungkin, tapi kualitasnya setinggi mungkin. Nah, itu kita harus cari alternatifnya. Kayak tadi misalnya, ternyata terpilih antara misalnya jalan aspal sama jalan kaku. Terus terpilihnya ternyata jalan aspal nih. Kalau misalnya terpilihnya jalan aspal, kira-kira bisa nggak ya ada alternatif lain nih yang bikin kita ngeluarin uangnya serendah mungkin. Oh ada, misalnya kayak Firda nih. Firda tuh nemuin tuh ternyata ada nih bahan modifikasi aspal. Namanya molase misalnya gitu. Untuk dia bisa dibuat untuk meningkatkan kinerja aspalnya misalnya gitu. Nah, itu gimana tuh profitnya? Oh, ternyata kalau misalnya pakai molase itu, dia bisa ngurangin biayanya untuk pembangunannya karena gini. Nah, itu tuh alternatifnya banyak. Atau misalnya, oh jenisnya jangan jenis ACWC, jenisnya ACBC atau yang apa gitu, atau daur ulang aspal dan lain sebagainya. Nah, itu adalah alternatif untuk mencapai tujuan. Yang tadi tujuannya untuk membangun jalan.
Terus ada 2 alternatif, aspal apa kaku, atau 3 alternatif, aspal, kaku, atau komposit. Kalau misalnya ternyata, kepilihnya aspal gitu ya, ada lagi alternatifnya, gimana pokoknya gimana caranya nurunin pengeluaran tapi kualitas atau mutunya minimal harus sama dengan, alternatif yang, sesungguhnya gitu ya. Kayak misalnya, jalan aspal itu sekarang kan aspal mahal. Nah, kalau aspal mahal, cari alternatif yang lain. Oh, ada nih aspal lokal. Oh, pakai aspal lokal. Bisa lebih murah nggak? Bisa lebih murah. Nah, itu ya. Jadi untuk mencapai tujuan tuh macam-macam. Nah, habis itu kalau kita udah dapet alternatif-alternatifnya untuk mencapai tujuan, kita bandingkan. Mana nih dari sekian alternatif, misalnya kita dapat alternatif 10. Atau misalnya kalau dalam pengelolaan jalan ya, di tahun keberapa kita harus overlay. Ada misalnya dalam 10 tahun kita overlay per 3 tahun, terus dibandingin sama overlay per 5 tahun. Nah, di antara 0 sampai 5 tahun ini kita ada pemeliharaan lain nggak? Oh, cuma patching-patching aja misalnya. Nah, itu dibandingkan tuh, mana yang paling menguntungkan dengan mutu yang dihasilkan itu hampir sama. Misalnya kan kalau misal pengelolaan jalan itu, indeks roughness index tahu ya? Kerataan jalan tahu? Iya. Itu adalah parameter jalan yang umum. Jadi kalau untuk tahu jalan itu bagus atau enggak, nyaman atau enggak, kalau dari permukaan itu pakainya IRI atau indeks International Roughness Index ya. Nah, jalan umum itu minimal IRI-nya adalah 8. Artinya kalau kita ngebangun satu jalan yang punya umurnya sampai 10 tahun, si 8 itu nggak boleh sampai naik. Jadi IRI itu dari 0 sampai 16, di atas 16, semakin tinggi dia semakin jelek, artinya semakin ajrut-ajrutan gitu jalannya ya. Nah, jalan umum itu 8. Kalau jalan tol atau highway atau jalan bebas hambatan itu IRI-nya minimal 4. Nah, kita gimana caranya mempertahankan supaya si IRI-nya ini nggak sampai lebih dari 8 misalnya gitu untuk yang jalan biasa. Artinya kan kita di situ harus bikin pemeliharaan jalan ya, di patching. Patching itu jadi menambal lubang gitu ya, atau misalnya kalau ada retak-retak kita tutupin retaknya pakai selurisil gitu, atau kita langsung overlay misalnya per berapa tahun kita overlay biar si IRI-nya tetap 8. Nah, kita kan punya uangnya maksudnya bukan orang kaya gitu ya, gimana orang kaya pun kita harus gimana caranya ngeluarin uang seminim mungkin gitu. Nah, gimana caranya dengan uang yang seminim mungkin tapi kualitasnya sama dengan yang tadi IRI. IRI-nya itu harus tetap 8 misalnya. Begitu misal kita bikinnya misalnya, begitu kita tuh udah analisis nih, ini IRI-nya bakalan lebih dari 8 kalau udah 3 tahun. Artinya di 3 tahun kita bikin overlay. Kira-kira kalau misalnya di 5 tahun boleh nggak? Nah, itu kan alternatif kedua ya. Soalnya kalau misalnya di 5 tahun, dalam 10 tahun cuma 2 kali overlay. Uang yang kita keluarin nggak terlalu banyak. Karena overlay aja dengan tebal 5 cm untuk 1 kilometernya itu ngeluarin uang sekitar 1 miliar. Ya, bayangkan untuk 1 cm itu kita ngeluarin 1 miliar per kilometernya. Kebayang kalau misalnya kalian punya jalan 20 kilometer, berarti 20 miliar hanya untuk pemeliharaan aja. Nah, lebih murah mana sih per 3 tahun atau per 5 tahun? Nah, itu tuh kalian analisis tuh. Kalau secara engineer per 5 tahun masih bisa kok tercapai IRI-nya. Dengan misalnya kan kita harus tahu data volume lalu lintasnya ya. Volume lalu lintasnya itu misalnya di sini tuh yang lewat tuh karena sisi kiri dan kanannya adalah pabrik ya, jadi industri. Artinya tonasenya tinggi-tinggi nih mobilnya.
artinya overlay-nya harus lebih singkat rentangnya. Yang tadinya kalau di jalan yang biasa yang tonasenya kecil per 3 tahun, kalau yang ini jadi per 2 tahun misalnya gitu. Nah, alternatif-alternatif itulah yang kalian harus analisis gitu. Nah, untuk dapat alternatifnya seperti apa? Dari modal ilmu yang sudah kalian dapat sebelumnya. Atau kalau misalnya di gedung nih, ada gedung berumur 50 tahun. Terus ada investor mau beli si gedung itu. Tapi si investor pengen gedung itu nantinya gitu ya dibuat untuk jadi pabrik misalnya si gedungnya. Nah, kalian yang analisis. Gimana caranya gedung 50 tahun mutunya masih bagus tapi ngeluarin dana yang sedikit. Atau jadi alternatifnya pertama ngerubuhin bangun baru. Itu udah alternatif ideal. Tapi uangnya ada nggak nih gitu. Oh, ternyata nggak ada misalnya. Yang 50 tahun ini masih bisa nggak nih kita pakai? Caranya gimana? Ya caranya misalnya bikin perkuatan. Kita bikin apalah yang kalian punya ilmu selama 3 tahun ini. Dari PKL, dari TA, dari kuliah-kuliah gitu. Nah, itu alternatif kan, bangun baru, dirubuhin bangun baru, sama di-maintain. Nah, lebih mahal mana nih, memaintain bangunan yang sudah lama, atau bikin baru. Itu kan alternatif. Nah, itu dihitung pakai analisa ekonomi, gitu. Atau kalau misalnya kayak yang tadi, overlay-nya jangan overlay aspal, karena aspalnya mahal, gitu. Kalau misalnya mau per 2 tahun, overlay-nya pakai kaku aja. Nah, kalau pakai kaku misalnya lebih mahal tapi dia nggak cepat rusak. Jadi nanti untuk next overlay itu nggak perlu per 2 tahun, tapi misalnya jadi per 3 tahun. Jadi di awal tuh 2 tahun, selanjutnya baru di tahun yang kelima. Nah, itu gimana tuh secara ekonomi, apakah itu sudah sesuai atau tidak? Yang melakukan adalah kalian. Dan itu even nanti kalian kerjanya itu bukan sebagai ekonom, tapi setidaknya kalian tidak dibodoh-bodohin gitu sama orang. Apalagi misalnya kalian nanti kerjanya di pemerintahan ya. Kalian misalnya jadi kasih atau jadi apalah gitu. Ada konsultan orang ekonomi gitu. Ngasih tahu ini gini-gini. Nah, kalian tuh nggak blind banget, tahu, udah tahu saya, dulu saya pernah kuliah ekonomi, gini caranya, bukan gitu. Nah, jadi bisa berdebat lah dengan kuliah ekonomi ini. Nah, alternatif itu pertama kan ada alternatif do nothing. Do nothing ini artinya kalau misalnya jalannya terbangun selama 10 tahun, itu kita nggak ngapa-ngapain tuh. Pokoknya ya udahlah, dibiarin aja sampai 10 tahun ambruk deh gitu. Dibandingin sama yang dipelihara, dibandingin sama yang ada overlay per tahunnya. Itu tuh alternatif 1 do nothing, jalannya nggak diapa-apain. Alternatif 2 ada overlay per tahun. Alternatif 3 ada overlay per 3 tahun. Alternatif 4 ada overlay misalnya per 5 tahun. Nah, itu dibandingin tuh mana yang paling menguntungkan. Tergantung dari sisi mana nih kita sebagai pemerintah atau sebagai perusahaan swasta gitu ya. Dibandingin, nah cara ngebandinginnya apa? Pertama dengan cara analisis nilai sekarang atau present worth analysis. Itu biasanya kita pakai net present value NPV. Yang kedua, analisis nilai tahunan atau equivalent uniform annual cash flow. Ya, jadi dibikin cash flow terus kita bikin kayak nyicil gitu. Sama nih, pokoknya uangnya itu yang modalnya disamaratain selama 10 tahun. Itu analisis nilai tahunan. Yang ketiga, analisis laju pengembalian atau rate of return. Ya, IRR. Nah, berapa nih rate of return-nya? Gede atau sedikit gitu. Yang keempat, analisis rasio manfaat biaya atau benefit cost ratio. Nah, ini biasanya kita bandingin benefit yang kita dapat dibandingin dengan modal yang kita keluarin. Sedikit atau banyak nih gitu.
Kalau misalnya BCR-nya kecil, artinya kurang menguntungkan karena modal kita terlalu banyak yang kita keluarin, kan benefit dibanding cost, dibanding modal. Artinya kalau BCR-nya dikit itu kurang bagus. Karena ternyata modal yang kita keluarin itu tidak berbanding sama dengan benefit yang kita dapatkan gitu ya. Jadi kalau bisa BCR-nya sebesar mungkin ya. Malah kalau bisa di atas 1 gitu. Artinya kita lebih untung banyak dibandingin dengan yang modal yang sudah kita keluarkan. Nah, yang terakhir adalah analisis period pengembalian atau capital recovery. Jadi di tahun keberapa modal kita itu bisa balik lagi. Nah, contohnya gini. Misalnya kalau kayak jalan tol ya. Jalan tol itu kan bukan pemerintah yang mengelolanya. Yang mengelolanya itu adalah BUMN atau swasta gitu. Nah, sebelumnya waktu pas kamu boleh deh ngelola jalan ini gitu ya. Jadi dari mulai membangun sampai dengan mengelolanya itu kamu yang kelola kata pemerintah. Karena kan yang punya jalannya adalah pemerintah, tapi terus kemudian pemerintah ngasih ke swasta. Keuntungan pemerintah dia bisa dapat jalan baru. Keuntungan dari swastanya apa? Keuntungan dari swastanya ya pasti tadi uang itu. Nah, kalau misalnya kita buka jalan ini, kira-kira berapa orang sih yang mau pakai jalan ini gitu ya? Oh, ternyata yang mau pakai jalan ini tuh setiap harinya ada 100 kendaraan. Nah, kalau misalnya 100 kendaraan dalam 1 tahun, kita dapat berapa nih? Karena kan ini jalan tol. Misalnya jalan tol itu dibayar per kilometernya adalah 1.000. Nah, jalan tol ini misalnya 20 km atau 70 atau 100 km lah. Artinya dalam untuk satu kendaraan bayarnya adalah 1.000 dikali 20 km. Dia dapatnya berarti 20.000. Dalam 20.000 untuk satu kendaraan. Tadi yang mau itu 100 kendaraan. Nah, itu dihitung tuh selama 1 tahun berapa keuntungan yang bisa didapat sama si BUMN gitu ya. Nah, terus waktu pas dia ngebangun kan dia ngeluarin sejumlah uang nih. Dia ngeluarin misalnya 40 miliar. Nah, kira-kira 40 miliar ini balik modalnya kapan sih? Dengan masuknya 100 kendaraan yang mau bayar 1.000 kilometer, 1.000 per kilometer untuk 100 kilometer jalan ini gitu. Itu dihitung. Terus ternyata dia bisa balik modal dalam waktu 5 tahun. Sedangkan pemerintah itu ngasih izin ngelolanya tuh 10 tahun. Oh, berarti dalam 5 tahun saya bisa balik modal, 5 tahunnya lagi itu saya bisa dapat keuntungan. Nah, itu tuh dijadikan pertimbangan nih buat si perusahaan swasta atau BUMN yang mengelola jalan tol. Contohnya misalnya Jagorawi. Jagorawi adalah jalan tol pertama di Indonesia ya yang dibangun tahun 1978. Dia punya panjang jalan itu sekitar 96 km. Masa konsesi, jadi masa konsesi itu adalah masa umur yang dikasih gitu ya, waktu pas zaman Soeharto, yang dikasih ke Jasa Marga untuk ngelola jalannya. Masa konsesinya adalah 35 tahun. Kok Jasa Marga mau ya? Emang dalam 35 tahun itu tidak dapat profit, ya hitungannya dari analisis ekonomi ini. Oh, ternyata karena dia menghubungkan Jakarta, Bogor dan Ciawi gitu ya. Jalannya masuk tuh, banyak tuh yang masuk ke situ. Keuntungannya berapa? Nah, dalam 35 tahun masa konsesi atau masa yang dikasih sama pemerintah untuk mengelola, di tahun keberapa dia dapat period pengembaliannya? Oh, di tahun yang ke-10. Artinya dia masih punya waktu 20 tahun untuk dapat keuntungan. Nah, nanti di umur yang ke-35 tahun, si jalannya itu dikembalikan lagi ke pemerintah. Yang tadinya dia jalan tol, jadi jalan umum. Nah, itu keuntungan buat pemerintah. Ya, ngerti nggak maksud saya? Ngerti, Bu. Tuh, ya. Jadi, itulah analisis period pengembalian. Ya, itu disebutnya sebagai capital recovery atau CR gitu ya. Nah, itu makanya kenapa kok
ini mau ya si swasta ngebangun jalan ini, ya karena ada profit. Nggak mungkin yang namanya swasta itu dia mau bangun jalan dengan percuma, pasti ada profit. Nah makanya kenapa kalau kayak Jokowi itu selalu pengen gembar-gembor bikin infrastruktur, karena dengan menunjukkan kalau kita bisa membangun infrastruktur secepat ini, investor dari luar negeri itu pada mau masuk. Oh, ternyata tuh Indonesia tuh banyak pembangunan. Loh kenapa ya banyak pembangunan? Oh, karena ini mau diginiin, ini mau diginiin. Jadi kayak misalnya nih, ada rencana bikin IKN. Nah, itu investor dari luar tuh pada mau masuk. Karena begitu ada suatu wilayah bisnis yang baru, waktu kita ngebangun satu wilayah nih ya, ibu kota, artinya kita harus punya harus terpenuhi adalah bahan pangan. Ya orang mau dong berinvestasi ke situ misalnya. Dia mau bangun pabrik apa di situ. Misalnya pabrik tepung, pabrik mie, pabrik apa gitu. Itu tuh nimbulin investasi dengan kita membangun suatu wilayah yang baru gitu. Nah, tapi pemerintah harus punya modal. Modalnya apa? Modalnya adalah lahan. Biasanya ya, kayak misalnya mau bikin jalan tol gitu. Kan pemerintah tuh ngasih nih siapa yang mau nih menginvestasikan dananya untuk tol ini. Nanti si swasta tanya, keuntungan buat saya apa? Nah, di analisisnya itu pakai finansial kalau yang untuk swasta. Kalau yang untuk pemerintah di analisisnya pakai ekonomi. Secara finansial gimana nih pemerintah? Ya udah, kamu pokoknya modal sekian, masalah pembebasan lahan sama saya aja. Nanti setelah dibangun sok kamu kelola selama sekian tahun. Dapat untung nggak? Nah, dihitungin tuh sama engineer kayak kalian. Masuk nggak secara finansial sama secara ekonominya. Jadi harus ada dua. Kalau misalnya dikasih waktu jalan tolnya 30 tahun. Kira-kira keuntungan 30 tahun ini worth it nggak nih? Gitu. Worth it nggak untuk dikasih nih? Dilihat dari analisis ekonomi dari pemerintah. Oh, ternyata pertumbuhannya kalau misalnya selama 30 tahun daerah di sekitarnya jadi lebih baik misalnya. Itu benefit untuk pemerintah. Nanti setelah 30 tahun kita punya jalan baru gitu. Yang non-tol, yang sebelumnya tol. Gitu ya. Jadi itu yang dianalisis nanti sama kalian masalah ekonomi. Jadi perlu ya orang sipil untuk menghitung ekonomi. Nah, ini juga bisa jadi dasar kalau misalnya kalian nanti kan nanti ada tugas akhir ya. RPL ada tugas akhir kan? Ada, Bu. Nah, Ada, Bu. ini bisa jadi lanjutan nih untuk TA kalian. Misalnya dulu TA-nya tentang apa? TA-nya dulu kalau kayak Firda tentang aspal molase. Nah, dihitung secara ekonominya menguntungkan nggak nih kalau misalnya limbah dijadiin bahan tepat guna. Yang tadinya misalnya biaya untuk industri untuk ngeluarin biaya mengelola limbahnya sekian triliun misalnya per tahunnya gitu ya untuk ngelola si molase, sama Firda dipakai molasenya untuk jalan, itu kan benefit. Hitung tuh secara ekonominya. Nah, itu bisa jadi tugas akhir. Atau misalnya tugas akhirnya tentang pemeliharaan jalan, misalnya tentang kerusakan jalan, ya. Ada nggak yang tentang kerusakan jalan di sini? Saya. Syahreza, Boy ya? Boy, Ya betul, Bu. kamu tentang kerusakan jalan nih. Waktu itu jalan apa, Boy? Jalan Raya Lembang, Bu. Nah, Jalan Raya Lembang tuh. Kamu udah tahu nih kondisi si jalannya ya, misalnya pakai IKP kemarin. Pakai Nilai SDI, Bu. kondisi jalannya sekian misalnya gitu. Dicek nih sama Boy 10 tahun kemudian si jalannya kalau nggak diapa-apain itu rusak atau enggak dengan kondisi yang Boy kemarin udah hitung ya. Oh ternyata rusak. Nah terus berarti harus diapain? Oh harus di patching, harus di ini. Nah itu dianalisis Boy pakai ekonomi. Itu TA jadinya.
Nanti secara ekonomi, alternatif mana nih yang bisa kita kasih buat jalan yang udah Boy hitung IKP-nya, nanti ke pemerintah setempat, Pak, nih kalau mau ngelola jalan biar untung kayak gini, jadi Bapak nggak usah ngeluarin uang banyak. Udah overlay per 5 tahun aja, Pak, itu cukup. Misalnya gitu ya. Atau misalnya overlay per 3 tahun, itu cukup, Pak, gitu. Atau patching-patching aja. Nah, atau kalau misalnya mau analisis ekonomi bisa dengan gini, Boy. Boy kan pakai drone ya? Iya, Bu. Dibandingin secara ekonomi manual sama drone. Kalau yang manual misalnya berapa butuh surveyornya? Oh, kalau yang manual butuh surveyornya 10 orang biar bisa selesai selama 1 hari misalnya gitu ya. Kalau pakai drone cukup 2 orang untuk 1 hari. Nah, itu dihitung tuh 10 hari dengan 2 orang itu mana yang lebih menguntungkan. Misalnya kalau 10 hari 10 orang dalam 1 hari ada biaya makannya, ya kan? Biaya mobilisasi, biaya analisis, 10 dikali 10 tuh. Dibandingin sama kalau pakai drone cuma 2 orang. Tapi kalau di drone ini ada biaya lain. Biaya maintenance drone-nya. Dibandingin nih. Kalau metode drone dengan metode ini secara ekonomi ternyata masih lebih menguntungkan yang drone. Nah, analisisnya pakai analisis ekonomi. Itu masuk juga ke TA. Kebayang ya, Boy? Kebayang, Bu. Nah, gitu. Itu kalau mau ngelanjutin TA yang sebelumnya ya. Mau ngelanjutin TA sebelumnya, tapi masuknya ke ekonomi. Gitu. Oke? Nah, ekonomi, analisis ekonomi ini juga bisa dipakai dari berbagai macam tahap. Ya. Yang pertama adalah prastudi kelayakan. Jadi di proyek itu ada yang namanya prastudi kelayakan ya, atau pra-FS, feasibility study. Di kegiatan prastudi kelayakan ini adalah kegiatan untuk menerjemahkan dalam bentuk analisis yang tujuannya agar apakah ide itu bisa ditindaklanjuti dengan analisis yang lebih detail. Jadi waktu misalnya gini, kayak pemerintah nih, kayak Jokowi lah ya, mau bikin IKN, mau bikin kota baru, ibu kota baru di Kalimantan. Itu tuh harus dilakukan prastudi kelayakan. Layak nggak sih dibangun? Nah, prastudi kelayakan ini kalau misalnya ibu kota itu berarti sampai berapa ratus tahun kemudian kan harusnya dianalisis time horizon-nya gitu. Nah, itu dicek dulu nih. Seseorang punya ide, saya mau bangun ibu kota, gimana kelayakannya? Bisa nggak nih kita lanjutin? Jadi bukan yang ujuk-ujuk kita bikin gitu ya, terus dibikin aja gitu jalannya tiba-tiba dibangun gitu. Nggak gitu. Dalam suatu proyek tuh ada yang namanya prastudi kelayakan atau feasibility study. Misalnya mau bangun jalan baru, dibuat dulu prastudinya. Saya mau bikin jalan yang menghubungkan Polban dengan apa nih ya pengennya. Saya mau menghubungkan jalan yang langsung dari Polban ditembak langsung ke Cimahi gitu. Jalannya ditarik lurus langsung. Itu ide gilanya gitu tuh. Nah, kita bikin prastudinya. Apa analisis yang dilakukan di prastudi kelayakan? Aspek teknis. Jadi misalnya geometriknya dulu. Kita motong banyak kontur nggak nih kalau misalnya jalannya langsung ditarik dari Polban ke Cimahi misalnya. Itu aspek teknis. Terus secara geometriknya oke nggak? Secara perkerasannya gimana? Tebalnya udah oke nggak? Dicek. Terus secara ekonomi, ini pakai analisis ekonomi. Dicek lagi tuh secara ekonominya. Worth it nggak nih kita bangun ini? Gitu. Secara aspek sosial, kalau aspek sosial begitu jalan dibangun, artinya kan kalau misalnya kita udah bilang ini mau dibangun jalan, itu tanah pasti langsung mahal tuh. Contohnya yang waktu pas dibangun stadion yang ada di daerah Cibiru,
Itu tuh rumah di sekitar situ, itu langsung mahal tuh harganya. Aspek sosialnya itu berpengaruh nggak kalau misalnya kita bangun jalan di sini? Oh ternyata nanti tanahnya jadi mahal. Terus berarti kalau kita nanti bikin pembebasan lahan, lebih mahal dong harganya gitu. Ya begitu jalan, kita rencanain jalan mau dibangun aja, itu lahan-lahan di sekitarnya itu pasti langsung mahal. Yang tadinya sawah itu pasti langsung mau dijual. Itu aspek sosial. Aspek lingkungan, berarti ini biasanya kita sebut dengan analisis mengenai dampak lingkungan ya. Nah, ini kalau AMDAL ini nanti kita cek kalau misalnya ini dibangun, kira-kira secara lingkungan gimana. Kalau misalnya dia memotong tentang hutan yang dilindungi gitu ya, atau misalnya yang tadinya di situ tempat tempat habitatnya burung hantu, misalnya kan di Polban banyak tuh burung hantu. Itu gimana tuh, terganggu enggak gitu. Nah, aspek lingkungannya seperti apa? Karena kan waktu pas mau membangun jalan itu ada bolak-balik mobil proyek ya. Nah, itu tuh mengganggu tuh untuk lingkungan. Nah, ini pra-FS ini kita cek lagi. Jadi ada namanya pra-studi kelayakan yang dianalisis adalah 4 aspek ini ya. Nah, dari pra-FS ini ya, dari keempat analisis tadi, lalu muncullah pertanyaan, apakah ide tadi layak atau tidak layak, disertai dengan rekomendasi dan alternatif yang muncul ya. Nah, laporan-laporannya biasanya apa? Laporan-laporannya pertama laporan pendahuluannya, kayak kalian aja waktu pas TA. Kalau TA itu kan, kalau D3 cuma 2 ya, proposal sama akhir. Nah, kalau nanti di proyek itu ada kira-kira ada 4. Yang pertama laporan pendahuluan. Laporan pendahuluan biasanya isinya tentang kayak survei pendahuluannya lah gitu. Berartinya kita udah masukin data secara secara sekunder ya. Jadi data-data dari internet, misalnya tentang wilayah yang mau kita bangun. Kalau misalnya bangunnya mau di Cimahi, artinya kita harus cari data tentang Cimahi. Istilahnya tuh kita PDKT dulu nih dengan Cimahi. Nah, itu masuknya ke laporan pendahuluan. Cimahi itu topografinya seperti apa? Datar ataukah lembah atau pegunungan atau seperti apa? Itu dimasukin tuh. Jadi kira-kira data-data sekunder yang sudah ada yang bisa kita jadikan relevansi untuk analisis kita. Nah, selanjutnya ada laporan tengahan atau laporan antara kita nyebutnya. Nah, di laporan antara ini udah masuk tuh data-data primer. Jadi kalau misalnya kalian melakukan survei, udah masuk di data primer nih. Kayak tadi data kondisi jalan, atau misalnya kalau kayak Firda data tentang campuran beraspalnya gitu ya, DMF-nya seperti apa segala macam gitu. Terus ketersediaan bahannya, apakah simulase tuh bisa nggak kalau misalnya kita bikin jalan 100 km gitu. Terus untuk dibangun lagi itu gimana ketersediaannya, mencukupi atau enggak. Itu tuh udah masuk ke data laporan antara. Kalau misalnya kayak Boy, misalnya data kerusakan jalannya gitu ya. Itu tuh masuk tuh ke laporan tengahan atau laporan antara. Nah, selanjutnya ada laporan akhir. Jadi kalau tadi laporan antara isinya data-data, kalau laporan akhir, bahkan sebelum laporan akhir tuh ada namanya draft laporan akhir atau konsep laporan akhir yang isinya udah ada analisis awal, udah ada analisis akhir, tapi masih draft, masih belum fix gitu. Nanti setelah asistensi baru masuk ke laporan akhir yang isinya udah ada analisis dari aspek-aspek ini nih, aspek teknis, ekonomi dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kan pra-FS itu biasanya nggak lebih lama ya, analisisnya itu biasanya 3-6 bulan lah kita bikin pra-FS. Kalau FS kan itu 1 tahun gitu. Kalau ini pra-FS itu 3-6 bulan. Nah, itu harus ada laporan bulanannya. Setiap bulan tuh kita ngapain. Kalau di TA mah kayak asistensi lah ya. Setiap minggunya gitu atau setiap bulannya progresnya seperti apa. Nah, jadi ini nih di pra-FS itu laporan-laporannya ada ini. Nah,
Dari pra-FS nanti ini dapat dilanjutkan ke studi kelayakan yang sebenarnya di lokasi yang udah kita pilih secara acak dalam pra-FS. Jadi pra-FS lalu kemudian masuk ke feasibility study-nya. Nah, lokasi yang terpilih dalam pra-FS ini biasanya belum spesifik ya. Misalnya kita mau bikin jalan dari Polban ke Cimahi gitu ya, kita udah banyakin alternatif, misalnya ada 10 jalan kita tarik trase tuh sesuai dengan kaidah perencanaan geometrik gitu ya. Nah, itu tuh udah banyak alternatifnya dan biasanya misalnya lokasinya beda-beda tuh. Nah, untuk menetapkan ya dari lokasi-lokasi ini masuklah ke FS atau studi kelayakan. Ya. Jadi disinilah kita benar-benar melakukan studi kelayakan yang nyata gitu. Ya, jadi kalau yang pra-FS tuh masih ini kira-kira gini, ini kira-kira gini. Tapi kalau di studi kelayakan kalau misalnya sebelumnya misalnya ngambil datanya kayak Boy, kemarin per berapa meter Boy? Di ujinya, TA-nya. Si Boy kemana? Berapa? Per 100 meter. Per 100 meter. Nah, waktu pra-FS tuh Boy tuh per 100 meter. Pas waktu FS mau dilanjutin jadi per 50 atau per 25. Nah, kayak pembangunan jalan, mau bikin jalan dari Polban ke Cimahi, tadinya tuh kita cuma data, ya udahlah data sekunder aja gitu atau data primer gitu yang ini misalnya konturnya cuma beda per berapa meter misalnya per 100. Nah, terus dibikin konturnya jadi per 25 misalnya gitu ya. Itu lebih detail kalau di studi kelayakan. Jadi di sini tuh data primer, sekunder itu dikumpulkannya secara lengkap. Kalau yang tadi sebelumnya cuma data Cimahi aja yang kita ambil. Nah, yang di sini misalnya data KBB-nya juga, data Bandung Baratnya juga tuh didapetin gitu dari BPS-nya tuh bukan cuma tahun terakhir, tapi 5 tahun terakhir gitu. Jadi lebih lengkap. Terus analisis teknis, ekonomi, sosial, lingkungan itu juga dilakukan dengan lebih detail kalau di FS ya. Nah, nanti di sini muncullah alternatif dan rekomendasi yang sudah dikaji secara mendalam. Kalau di pra-FS misalnya kita dapat cuma dari tarik-tarik trase di geometrik gitu ya, dapatnya 10 alternatif. Nanti di feasibility study ini dapatnya misalnya 2 apa 3 alternatif, tapi itu udah didetailkan gitu. Bukan cuma dilihat dari segi geometriknya aja. Nah, kemudian lokasi yang terpilih itu juga lebih spesifik dibandingkan dengan waktu pra studi kelayakan. Kayak IKN misalnya, titiknya misalnya di A XYZ misalnya, itu titiknya di situ tuh titik nolnya di waktu pas pra FS-nya. Terus ada yang di X1, Y1, Z1 gitu. Sampai ada beberapa alternatif. Nah, kalau yang di feasibility study itu udah ini mau di mana nih titiknya? Oh, yang di XYZ aja deh titiknya. Oh ya udah gitu. Di FS itu udah lebih seperti itu. Nah, hasil dari analisis tadi yang dari FS itu selanjutnya dilakukan seleksi perancangan. Jadi hasil rekomendasi hasil kelayakan itu menyodorkan beberapa alternatif dari yang dilihat dari segala aspek ya, itu ekonomis, teknis, sosial dan lingkungan secara detail. Jadi udah dapat 3 nih. Tadi kan dari 10 jadi 3. Tapi yang 3 ini udah detail nih, dilihatnya dari ekonomis, teknis, sosial sama lingkungan. Nah, di tahap ini dilakukan seleksi perancangan dengan berbagai kendala yang ada. Misalnya, sumber dananya dikit nih, atau lahannya kurang nih. Nah, gimana nih kalau misalnya kita pakai alternatif 1, narik trasenya, ini kan ada perumahan warga, pembebasan lahannya gimana? Nah, itu AMDAL-nya tuh yang digodok ya. Nah, tapi perlu diingat lagi ya kendalanya, kelebihan, prioritas, dan hal-hal yang terkait untuk diungkapkan dalam studi kelayakan. Jadi, apa kendalanya kalau misalnya kita memilih alternatif 1? Misalnya kita pilih trase 1. Gitu. Kelebihannya apa, kendalanya apa? Kok kalau yang ini mah motong warga, Pak? Gitu, misalnya gitu ya. Kalau yang ini nggak motong warga, tapi galian timbunannya lebih banyak gitu.
Terus kalau yang ini motong warga, tapi jadi lebih terakses nih Pak jalannya ke perumahan misalnya gitu ya. Nah itu harus diungkapkan semuanya, jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Gitu. Kemudian di tahap ini juga ya si owner atau pelaku perencana itu memutuskan untuk memilih satu alternatif yang dibuat detail desainnya. Dari 3 setelah kalian kasih gitu rekomendasi ya, apa lebihnya, apa kurangnya, kemudian apakah ini prioritas atau enggak, nanti langsung si owner ya udah deh saya pilih yang ini gitu, yang alternatif 1 aja, trase 1. Nah, barulah di situ dibuat detail engineering design. Ya, nah ini detail design. Nah, di alternatif terpilih ini detail desainnya menyangkut yang pertama teknis. Jadi di sini kita udah ngebangun bagaimana kekuatan dari bangunan, mulai dari topografi, geologi, mekanika tanah, hidrologi dan lain sebagainya. Terus kemudian perhitungan formula ya, kriteria, standar, jenis, bahan, konstruksi sampai bahannya kita juga harus detail. Namanya juga detail engineering design ya. Lalu kalau ini tuh sama kayak waktu pas kalian PKL tuh di RKS. Nah di RKS itu tuh udah detail kan, pakai bahannya apa, metodenya apa, dibangunnya gimana, itu udah detail ya. Lalu kemudian udah ada data dan baik primer dan sekunder yang dibutuhkan. Terus ini hanya berhubungan dengan alternatif yang terpilih, menyangkut situasi, kondisi lokasi, sama tipe bangunan ya. Jadi tadi kan udah terpilih. Jadi udah harus kalau misalnya terpilihnya satu trase, ya udah fokus di satu trase itu aja. Trase lainnya udah nggak usah dipakai lagi. Jadi itu harus sudah berhubungan dengan alternatif terpilih. Nah kemudian di teknis ini juga hanya data yang berhubungan langsung dengan alternatif terpilih. Jadi jangan sampai kita pakai datanya malah pakai alternatif yang lain. Gitu. Nah selanjutnya dilihat juga secara ekonomis ya. Jadi ini menentukan desain yang paling ekonomis. Kalau di sini udah lebih perbandingannya dari desainnya ya. Masih kuat tapi dia lebih ekonomis. Udah nanti di sininya jalannya nggak usah pakai tulangan, tapi masih bisa kok dia terpakai untuk berapa tahun misalnya. Atau ini perlu tulangan nih, tapi tulangannya jangan tulangan ganda deh, tulangan yang single aja. Nah itu kan sudah kalian dapatkan ya untuk desain perkerasan jalannya waktu pas D3. Siapa dulu dosennya? Pak Angga sama Pak Asep ya. Nah, itu udah tahu kan kalian cara ngedesainnya. Nah, itu carilah yang paling ekonomis, tapi masih memenuhi syarat secara aspek teknis gitu. Nah, kemudian dari ekonomis juga kita harus melakukan perhitungan volume atau bill of quantity dan rencana anggaran biayanya untuk melakukan pelaksanaan fisik. Ya, jadi dari teknis kita udah dapat detailnya ya, potongan melintang, potongan memanjang, apakah si perkerasannya nanti pakai tulangan, kalau untuk yang perkerasan kaku, kalau yang untuk perkerasan lentur misalnya apakah ada subbase-nya atau subbase dan base sama atau seperti apa gitu ya. Terus si tanahnya tadi kan udah dianalisis bagaimana CBR-nya, apakah perlu perbaikan tanah dan lain sebagainya. Itu dihitung nih secara ekonomis, detail dihitungnya ya. Selanjutnya metode pelaksanaan gitu ya. Jadi untuk mendapatkan hasil fisik yang memenuhi aspek teknis, maka kalian sebagai perencana itu harus membuat metode pelaksanaannya. Kalau itu biasanya dilakukan oleh kontraktor, misalnya kalian nanti jadi kontraktor ya. Gimana nih metode pelaksanaannya biar si kontraktor ini bisa lebih mudah untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan. Kalau misalnya mau membangun jalan, apa dulu nih? Apa kita bikin perkuatan dulu di tanahnya? Apa tidak perlu? Atau langsung bikin lin konkrit, di atasnya langsung konkrit, atau seperti apa gitu. Nah ini juga harus dilakukan di detail engineering design. Itu ya, jadi di detail engineering design itu ada aspek teknis, ekonomis, dan juga metode pelaksanaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Oke, kita lanjut ya. Nah, gimana sih menentukan kelayakan proyek penentuan kelayakan proyek ini apakah penting atau tidak gitu ya. Jadi ya penting karena bagaimana karena dari menentukan kelayakan proyek ini kita bisa menentukan bagaimana sistem pendanaan nantinya gitu ya. Kalau kita sudah tahu kelayakan ekonominya, kita bisa tahu nih pendanaannya gimana ya. Oh ternyata terlalu mahal setelah pakai FS, udah pra FS sampai detail engineering ternyata kemahalan gitu. Karena kita nggak dapat nih sampai dapat detail engineering desainnya itu kita nggak dapat sumber pendanaannya gitu. Karena kemahalan, balik lagi kita ke pra FS, cari lagi alternatif kelayakan yang lebih murah lagi gitu ya. Terus kalau misalnya high cost investment, jadi kalau misalnya kita melakukan investasi yang dengan biaya yang sangat tinggi, di sini pertanyaannya pemerintah yang merupakan organisasi non-profit oriented mampu nggak ngebiayain? Kalau misalnya nggak mampu, maka cari sumber pendanaan lain. Nah, biasanya ini disebut dengan public-private partnership atau PPP, ya. Jadi public-private partnership ini adalah kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Jadi pemerintah ngerasa ini kemahalan nih, apalagi BBM sekarang naik, kata pemerintah gitu ya, kemahalan mau bikin jalan ini. Ya gimana tuh pemerintah misalnya, ini udah hasil dari runtutan dari mulai pra-FS sampai detail engineering, kata kalian gitu. Ya udahlah kita bikin deh public private partnership, kita buka nih siapa nih investor yang mau ngelola jalan ini. Ya tadi yang saya bilang, oh ternyata BUMN ini mau dijadiin tol ya, kayak gitu. Tanya ke pemerintah, iya, ya udah saya mau deh gitu. Nah itu disebutnya public private partnership. Nah di sini digodok tuh MOU-nya sama si swasta. Mana bagian swasta, mana bagian pemerintah. Oh gini deh modalnya 40-60 atau 50-50. Tapi kalau pemerintah tuh biasanya ya udah 50-50. Tapi 50% ini dalam bentuk pembebasan lahan. Jadi lu mah nggak akan dapat masalah lah dengan pembebasan lahan kata pemerintah gitu. Tapi 50%-nya lagi kamu yang bangun ya gitu. Mulai dari pembangunan sampai dengan pengelolaan. Oke, siap kata si swastanya atau BUMN. Jadi biasanya kalau pemerintah tuh nyediain lahan atau misalnya dia nambah juga biaya tuh, misalnya modal awal. Oke deh, modal awal saya kasih deh sekian untuk pembangunan. Jadi pembebasan lahan sampai dengan scrapping deh, sampai dengan jalannya siap dibangun, saya kasih. Nah, itu adalah investasi yang diberikan pemerintah. Sisanya swasta yang ngerjain. Gitu ya. Jadi kenapa perlu kelayakan proyek ini? Biar kita tahu nih kemampuan kita seperti apa gitu. Apakah kita punya modalnya atau enggak. Nah, ini bukan hanya bisa diimplementasikan dalam proyek, sebenarnya di kehidupan sehari-hari juga bisa gitu ya. Kayak misalnya kalau kayak sekarang kan ya kita udah makin dewasa gitu ya, udah makin bagus pemikirannya. Pada saat mau menikah itu juga kan harus ada hitungan-hitungannya. Apakah kita layak secara ekonomi untuk membina rumah tangga gitu. Nah, itu bisa dihitung menggunakan kelayakan ekonomi ini. Tapi kalau yang ini memang studi kasusnya adalah jalan raya, karena mata kuliahnya juga kan ekonomi jalan raya. Nah, apa sih contoh pada pembangunan jalan raya gitu ya? Ya kira-kira yang membutuhkan kelayakan ekonomi. Yang pertama, contohnya misalnya, layakkah pembangunan flyover persimpangan Kopo? Nah, itu bisa dihitung tuh, layak nggak sih dibikin simpang Kopo itu gitu. Yang kedua, layakkah pembangunan overlay persimpangan Antapani Jalan Jakarta? Layak nggak? Nah, terus kan di Bandung sendiri banyak tuh ya pembangunan flyover. Misalnya ada 20 nih pemerintah Kota Bandung tuh titik-titiknya yang macet di mana gitu. Terus dibangun kira-kira layak nggak, mana yang paling prioritas. Nah itu di analisisnya pakai analisis ekonomi. Terus layakkah pembangunan underpass Sartika Depok gitu. Ya yang di Depok nih ada mau pembangunan underpass, kira-kira layak nggak ya dibangun di situ. Terus yang keempat,
layak nggak kalau misalnya kayak Jalan Surya Sumantri, kan asalnya dia tanpa median ya, dijadiin median, itu layak atau enggak? Atau misalnya peningkatan jalan dari 2/2 UD menjadi 2/4 D, itu layak atau enggak? Berarti kan kanan kirinya kalau misalnya di Bandung kan ROW-nya kecil ya karena langsung perumahan rakyat. Nah itu kalau kita gusur tuh, kayak misalnya dulu tuh mungkin kalian masih belum lahir kali, apa masih kecil lah. Pelebaran jalan Suci tuh. Asalnya kan 2/2 UD, sekarang jadi 4/2 UD gitu. Nah, itu layak atau enggak? Nah, itu tuh diceknya pakai ekonomi, kelayakan ekonomi. Kemudian layakkah perbaikan jalan di Jalan Raya Pasir? Sekarang kan Pasir udah mulai banyak yang retak-retak gitu ya, bolong-bolong. Nah, kalau misalnya kita bikin overlay kira-kira layak nggak ya gitu. Perbaikan rambu sama marka Jalan Surya Sumantri misalnya sekarang rambunya tuh life cycle-nya udah nggak bener nih, mau dibikin fasenya jadi 4 fase yang fasenya asalnya 4 fase mau jadi dibikin 5 fase atau 6 fase gitu, layak atau enggak nih. Nah, itu nanti berhubungannya kalau kayak transportasi berhubungannya ke biaya kemacetan. Karena semakin macet maka semakin besar biaya operasional kendaraan. Nah, itu berarti semakin kalau kita pakai BCR semakin lebih sedikit benefitnya gitu ya. Nah, contoh lain yang membutuhkan analisis lebih lanjut itu adalah menentukan prioritas pemeliharaan atau peningkatan jalan. Jadi, karena biasanya penghematan biaya operasional kendaraan itu hanya menjadi faktor pendukung dan bukan menjadi faktor utama yang menentukan ya. Jadi nanti tuh prioritas pemeliharaan kendaraan kan dilihatnya tadi dari IRI sama biaya operasional kendaraan. Nah, selain biaya operasional kendaraan, ada juga yang namanya biaya kemacetan dan travel time. Sok kalian lebih milih jalan yang nggak panjang, misalnya gini, yang satu jalan dari rumah ke Polban itu 5 km, yang satu lagi 10 km. Tapi kalau yang 10 km ini dia nggak macet, kalau yang 5 km ini macet, kalian pilih yang mana? Jadi kalau yang 10 km ini nyampe ke kampusnya cukup 10 menit, kalau yang 5 km ini walaupun pendek tapi nyampe ke kampusnya 6 menit. Lebih milih yang mana? 15 menit misalnya, lebih lama 15 menit. Pasti kan lebih milih yang 10 km. Even dia lebih panjang, tapi kan dia tidak macet. Nah, artinya kemacetan ini juga jadi salah satu faktor untuk kita memilih alternatif jalan. Bukan hanya dari biaya operasional kendaraan, karena ternyata travel time juga berpengaruh. Kalau kalian lagi butuh cepet, kan biar nggak telat masuknya, itu kalian lebih milih jalan yang cepet gitu dibandingkan jalan yang pendek. Ya, jadi itu ada juga biayanya. Nah, atau untuk menentukan prioritas pembangunan atau staging jalan yang terdiri dari banyak subruas. Jadi kan kalau pembangunan jalan nih, contohnya kayak jalan tol yang mau ke Jawa tuh ya. Nah, itu kan dibangunnya bukan langsung gebret sepanjang 500 km kita bangun gitu. Itu dibuat staging. Nah, makanya kenapa kontraktornya beda-beda tuh. Nah, itu tergantung apa? Tergantung dananya. Jadi misalnya sekarang misal dari 500 km ya kita bikin 100 dulu deh. Siapa yang mau bangun? Si ini. Terus nanti beda lagi. Makanya ada dalam satu jalan tol itu pengelolanya tuh beda-beda. Gitu ya. Jadi untuk menjadikan suatu proyek terlaksana itu tidak mudah, jadi perlu ada pertimbangan. Nah, apa pertimbangannya? Yaitu kelayakan secara ekonomi, finansial, lingkungan, ataupun sosial politik. Nah, di sini yang kita nanti akan lebih detail untuk dibahas itu adalah kelayakan secara ekonomi, ya. Jadi bukan kelayakan secara finansial. Ya, nah untuk yang dari sisi lingkungan sama sosial politik juga tidak akan dibahas secara lanjut di ekonomi
jalan raya ini. Jadi kita nanti fokusnya ke analisis kelayakan ekonomi. Nah, ini macam analisis ya. Jadi ada analisis ekonomi, finansial, lingkungan, sosial politik, dan pertahanan. Kalau yang ekonomi, ini titik beratnya pada masyarakat ya. Jadi proyek yang memberikan keuntungan langsung dan tidak langsung, intangible atau tangible, countable atau uncountable. Nah, pada mata kuliah ini yang dimaksud dengan masyarakat itu adalah pengguna jalan atau road user ya. Jadi kita bukan masyarakat secara keseluruhan, tapi yang menggunakan jalan aja ya. Tapi biasa sih yang menggunakan jalan hampir semua masyarakat ya. Cuma kan kayak bayi kayak gitu, enggak ya, enggak mungkin ngendarain kendaraan ya. Dia mah cuma dibawa doang. Nah, selanjutnya ada analisis finansial. Tinjauannya yaitu keuntungan finansial untuk investor terhadap apa yang dibangun gitu ya. Jadi pengeluaran nanti dibandingkan dengan jumlah prediksi pendapatan yang mungkin diperoleh selama umur rencana. Itu tadi yang BUMN, swasta, dan lain sebagainya. Kalau analisis lingkungan, ini kelayakannya dinilai berdasarkan dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat pembangunan. Contohnya, kalau misalnya tadi Firda mau bikin si molase jadi aspal, gimana nih dampak lingkungannya? Kira-kira kalau misalnya molase dijadiin campuran beraspal, itu berpengaruh nggak terhadap polusi udara? Itu harus dicek. Gitu. Dampak lingkungannya seperti apa? Apakah akan menimbulkan pernafasan yang berat karena kan dia B3 atau apa gitu ya. Nah, kajian lingkungan ini juga dilakukannya baik sebelum pembangunan, saat operasi, dan pasca operasional ya. Jadi sampai berapa tahun tuh gimana nih dampaknya terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya tadi yang kata siapa tadi? Sosial politik dan pertahanan. Ya, tadi siapa yang ngasih tahu saya salah satu contoh. Nah, itu gimana efeknya terhadap pertahanan kita? Ya, itu analisisnya. Nah, kita fokusnya di yang nomor 1 ini, di ekonomi. Nah, kuliah pendukung ya yang harus kalian sudah bisa itu rekayasa transportasi yang pasti ya, harus tahu. Ekonomi teknik ya mungkin bareng dengan ini, terus kemudian rekayasa jalan raya ya, ini jadi tentang rekayasa jalan raya, teknologi perkerasan jalan mungkin tentang material, rekayasa lalu lintas, pemodelan transportasi, fasilitas transport dan angkutan massal. Nah, ini udah semua ya kalian ya, atau yang transport dan angkutan massal ini lagi rekayasa lalu lintas juga diambil ya sekarang ya? Ya enggak? Yang kalian udah yang diambil sekarang rekayasa jalan raya, Bu. Yang jalan lainnya raya sama yang lalu lintas ya, teknik lalu lintas ya. Kalau yang lalu lintas waktu D3 ada, tapi buat ya. yang transportasi angkutan massal kayak gitu belum. Oke, ya kayaknya nanti masuk ke rekayasa transportasi ya. Nah, ini kuliah pendukungnya. Jadi kalian tuh harus sudah jago untuk bikin di tebal perkerasan. Sekarang ya ngambilnya ya. Gimana nentuin tebal perkerasan kalau kita pakai perkerasan lentur, perkerasan kaku gitu ya. Nanti belajar tuh sumbu-sumbu roda ganda. Itu udah belajar belum? Belum ya? Udah, Bu, waktu D3. Udah, Bu. Nah, berarti udah jago. Nah, itu harus udah bisa. Pemodelan sekarang ya? Sama Bu Meti kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, pemodelan itu tuh pentingnya gini, misalnya kayak tadi pemilihan alternatif jalan ya. Dan misalnya dari A ke B, kita punya 2 alternatif. Terus kita mau bikin lagi nih 1 alternatif, jadi 3 alternatif. Nanti siapa nih yang mau pindah ke alternatif ketiga? Nah, itu pakainya pemodelan transportasi. Yang asalnya misalnya ke alternatif 1 40% dari kendaraan, alternatif 2 60%. Nah, kalau ditambah 1 alternatif lagi, kita bikin jalan lagi nih gitu. Misalnya kayak gini. Jalan dari Pasteur Cileunyi. Kan ada jalan yang biasa ya, yang lewat Cicaheum, ada juga jalan tol yang lingkar luar di Bandung. Nah, kalau misalnya kita bikin lagi nih jalan tol tapi di dalam kota Bandung,
Terus di atas jalan umumnya, misalnya. Siapa sih yang mau pakai itu? Nah, itu pakainya pemodelan transportasi berapa persen? Siapa yang mau pakai jalan tol yang udah ada di lingkar luar? Siapa yang mau pakai jalan umum biasa? Atau yang alternatif baru kita nih, yang dibikin menerus dari Pasteur ke Cileunyi, gitu. Tapi di dalam kota siapa yang mau? Nah, itu pakainya pemodelan transportasi, ya. Nah, untuk tebal perkerasan dan lain sebagainya itu ada di teknologi perkerasan jalan. Untuk bahannya pakai apa? Kalian udah belajar di dulu tuh apa sih namanya, rekayasa bahan ya? Iya, Bu. Gitu. Nah, ini kira-kira siklus proyek ya. Jadi biar kalian nggak ini. Yang pertama adalah ide dasar. Biasanya itu kalau ide dasar di Indonesia tuh di Bappenas. Bappenas tuh secara nasional tuh, dari transportasi mau dibikin apa, awalnya kita bikin tuh, jadi ada namanya master plan jalan gitu, atau pertamanya mungkin master plan transportasi dulu. Di situ tuh ada darat, udara, sama laut, sama kereta api. Terus mengerucut lagi nih, karena ini bagian PU, berarti master plan-nya adalah master plan jalan. Nah, di sini udah ada master plan jalan, terus saya mau bangun satu jalan nih sebelah sini yang tadinya misalnya jaringan jalannya udah ada gitu ya, master plan-nya. Nah, terus mau nambah lagi jalannya buat ningkatin indeks aksesibilitas. Itu namanya prastudi kelayakan. Setelah prastudi kelayakan masuk lagi nih di studi kelayakan. Lalu dari studi kelayakan ada preliminary design. Masuk lagi ke detail engineering design, masuk ke AMDAL, lalu konstruksi, baru pemanfaatan sampai ke domain retired sama betterment ya. Nah, di mana nih bagian kalian berperan sebagai ekonomis ya, highway ekonomis? Di master plan, kemudian di prastudi kelayakan, studi kelayakan, dan di AMDAL ya. Jadi kalau misalnya lihat dari siklus proyek ini, peran seorang highway ekonomis itu cukup vital ya secara keseluruhan. Kenapa? Karena hampir 50%-nya proses siklus dari proyek jalan ini melibatkan keahlian highway ekonom ya. Jadi kalau kalian senang sebagai highway ekonom ya perdalam highway ekonominya. Nanti kalau mau S2 itu bisa ngambil S2 ekonomi gitu ya, karena udah punya dasar di highway ekonomi ini. Oke, gitu ya kira-kira materi kita hari ini ya. Jadi kalau untuk saya kan dikasih 4 kali pertemuan karena ini kan agak terlambat ya, baru masuk di minggu keempat. Jadi mungkin nanti untuk materi biaya operasional kendaraan, kalau yang reguler itu mungkin ada beberapa jenis biaya operasional kendaraan. Kalau yang ini mungkin cukup satu aja kali ya, yang ASTO atau yang apalah gitu ya. Nanti saya pikirkan lagi. Ya, jadi materinya yang akan saya ajarkan 3 minggu lagi, berarti kita ada 3 kali pertemuan lagi. Yang pertama adalah ekonomi transportasi, ya, turunannya BOK, biaya kecelakaan, kemudian biaya penghematan, ya, dari kecelakaan atau kebisingan atau polusi udara. Lalu ada life cycle cost analysis di jalan raya, mulai dari road user cost, kemudian road user cost itu biaya operasional kendaraan, kemudian ada biaya konstruksi dan maintenance, ada juga biaya strategi dari pemeliharaan jalan. Ya, ini materi yang dalam 3 minggu ini mudah-mudahan bisa tercapai semuanya. Nah, untuk materi secara keseluruhan seperti ini, ya. Materi secara keseluruhannya kita mulai dari minggu keempat. Jadi saya ada 4 kali pertemuan, baru kemudian langsung UTS. Baru masuk setelah UTS ada Parido sampai 5 kali pertemuan. Ya, di sini mungkin diajarin tentang cash flow dan lain sebagainya. Nah, baru di minggu yang ke-13 dan yang ke-14 ya, ini itu adalah presentasi tugas besar. Jadi di kuliah ini ada tugas besarnya ya. Nah, nanti dipresentasikan di minggu ke-13 dan minggu ke-14 ya.
Sistem evaluasinya seperti apa? Sistem evaluasinya itu saya dengan Pak Rido masing-masing 50% untuk memberikan nilai ya. Jadi UTS dan tugas besar, UAS dan tugas besar ya. Jadi penilaiannya itu dilakukan oleh seluruh tim pengajar, dalam hal ini saya dengan Pak Rido. Lalu kemudian tugas besarnya adalah melakukan studi kelayakan terhadap usulan proyek jalan raya atau jalan tol. Nanti dibuat grup ya 3-4 orang, lalu kalian lakukan analisis kelayakan ekonomi dan finansialnya ya. Jadi sebenarnya di atas ini adalah hanya usulan dan setiap pengajar itu berhak menambah, mengurangi atau mengganti materi pembahasan yang akan disampaikan serta mengusulkan sistem penilaian. Jadi ini umumnya ya, nanti sewaktu-waktu bisa saja berubah. Nah, untuk tugas besarnya kira-kira langkahnya seperti ini ya. Jadi pertama kalian buat dulu kelompok ya 3-4 orang. Kemudian setiap kelompok harus terdapat mahasiswa dan mahasiswa. Jadi jangan cuma cewek-cewek aja atau cowok-cowok aja. Harus di combine, misalnya ada cowoknya 1, cewek 2, atau kalau misalnya 4, 2-2 gitu. Ya. Lalu masuk ke langkah kedua. Langkah keduanya adalah tentukan sendiri ruas jalan yang ingin ditinjau serta seluruh data yang dianggap perlu. Tentukan skema pendanaan ya, jumlah pinjaman serta mekanisme pengembalian pinjamannya. Ini kok agak jelek ya ini. Ya, ini kebaca nggak? Kebaca, Bu. Baca, Bu. Kebaca, Bu. Nah, ini bentar. Bentar ya. Belum diinstal nanti weh. Ya, ini kira-kira nanti saya kasih deh ininya ke Firda ya, Fir. Atau di grup ya. Iya, Bu. Nah, ini 50% dari total kelompok itu menghitung kelayakan ekonomi pembangunan jalan raya. Nanti dikasih ya ininya. Terus kemudian 50% lain menghitung kelayakan finansial. Jadi yang ekonomi sama yang finansial dibagi 2. Atau ya nantilah dikasih datanya. Ya, itu bisa dikasihnya pada saat di Parido atau di saya ya. Nanti saya diskusikan dulu dengan Parido. Terus untuk yang langkah ketiga itu buat laporan ya dalam bentuk PPT dan award dan PPT. Jadi hasil tugas akhirnya, terus kemudian outline-nya itu pendahuluan, data proyek, metode perhitungan, hasil perhitungan dan kesimpulan. Nah, ini bisa kalian cari datanya ya, nanti kira-kira baca-baca gimana sih yang dimaksud dengan kelayakan, apa aja sih yang harus dianalisis gitu ya. Nah, itu dijadiin data proyek ya. Nah, ini nanti mulai dibikin aja kelompoknya 4 orang ya. Tadi ada berapa? 28 ya? Berarti pas ya. Ada 9 jadi ada berapa kelompok tuh? 29 orang. Oh, 29. Berarti ada yang 3 ya. Ada yang 3, ada yang 4. 28 bagi 4 berapa? 7. 7. Ada yang 5 mungkin, Bu, satu kelompok. Iya. Atau gini, 3-3. Enggak ya. Udah satu kelompok 5 nih. Nah, yang keempat dilakukan presentasi. Kemudian yang kelima adalah mengumpulkan tugas ya, bisa di Google Classroom atau nanti bisa kita nanti luring ya. Jadi mungkin di minggu yang setelah UTS itu ada luring. Nah, untuk parameter analisis kelayakan ekonomi ya, ini ada biaya operasional kendaraan, kemudian ada nilai waktu perjalanan, kemudian ada biaya pembangunan atau pemeliharaan jalan. Ya, ini kira-kira yang nanti kita akan bahas. BOK di minggu yang kelima, nilai waktu di minggu yang ke-6,
biaya pembangunan dinilai minggu yang ke-7 kali gitu ya. Nanti ada diselipkan juga biaya kecelakaan dan biaya polusi. Oke. Nah, untuk yang sekarang tugasnya ini dulu. Ya. Dari yang tadi ini apa yang dimaksud dengan biaya operasional kendaraan? Tinggal searching di Google ya, tapi nanti jangan lupa disitasi dapatnya dari mana gitu ya. Kalau saya selalu kayak gitu sama bimbingan saya juga dulu, pokoknya harus ada reason-nya, kenapa pakai sitasi gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan biaya operasional kendaraan, terus nilai waktu perjalanan, biaya pembangunan adalah lebih bagus kalau misalnya kalian download 3 sampai 5 paper tentang ketiga ini ya. Nanti dirangkum, misalnya kata si ini ininya gini, kata si gini ya. Kalau yang ini masih tugas perorangan dulu. Oke? Oke deh. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Dari saya cukup, Bu. Ibu yang bertanya, Bu, itu untuk tugas 1 dikumpulkannya di mana, Bu? Dan kapan? Kalau minggu depan mau luring atau online lagi? Sepertinya minggu depan masih online, Bu. Kalau misalnya masih online ya berarti dikumpulkannya minggu depan aja ya. Di Firda aja lah, Fir, bikin ininya, Fir ya. Google Drive, Bu. Buka Google Drive-nya. Ya, dikumpulin di Google Drive-nya. Oke? Oke, Bu. Sip. Ya, 3 sampai 4 paper lah untuk menjelaskan ini. Ada lagi? Bu, mau izin bertanya, Bu, tadi yang tugas besar berarti belum mulai ya, Bu? Maksudnya tugas besar di ini dulu kelompoknya, dibikin dulu kelompoknya. Oh iya. Baik. Sama nanti sambil berjalannya kuliah kalian cari-cari tuh misalnya mau pembangunan jalan tol gitu ya. Nah, nanti cari paper-papernya. Kalau pembangunan jalan tol itu data apa aja yang dibutuhkan. Udah mulai aja dari sekarang. Oh iya, baik, Bu. Ya. Nanti data kelompoknya minggu depan kasih ke saya. Kasih aja di grup. Atau bukan minggu depan lah. Besok juga udah dapet ya kelompoknya siapa aja. Itu tapi harus ada cewek cowok ya. Iya, baik, Bu. Nah, berarti kalau misalnya jalan tol mau menganalisis ekonomi dan finansial jalan tol, berarti apa nih datanya yang harus dibutuhkan? Pertama, data jumlah kendaraan gitu. Terus kedua, data biaya pembangunan. Biaya pembangunan tuh dari apa sih? Dari detail desainnya. Nah, data-data itu bisa kalian dapatkan dari paper orang misalnya, tapi nanti yang analisis ekonominya kalian gitu. Atau kalau dari mata kuliah kayak mata kuliah dulu tebal perkerasan jalan misalnya udah ada, pakai data itu boleh. Nanti tinggal cari bill of quantity-nya berapa gitu. Nah, kumpulin aja tuh kira-kira parameter datanya apa aja ya. Nah, kalian cari di internet ya dari paper-paper. Nah, kata kuncinya analisis kelayakan ekonomi gitu atau analisis kelayakan finansial jalan tol apa. Analisis kelayakan apa. Nah, kalau kemarin tuh bimbingan saya tuh ada Yola itu tentang kelayakan jalan di mana ya, saya lupa. Nah, itu bisa juga misalnya diminta, tapi itu jalan umum. Atau misalnya kayak Boy itu udah punya data kerusakan jalan. Nah, tinggal tambahin tuh di situ berapa BBM, kemudian kalau misalnya mau ada overlay, seberapa jauh AMP dari lokasinya, panjang jalannya berapa, nah data-data teknis. Nah, kalian kan udah terbiasa dengan tugas akhir tuh, itu mah pasti udah punya, tinggal tambahin data pendukung lainnya. Kayak misalnya kalau mau biaya operasional kendaraan, parameternya apa aja. Nah, nanti kita bahas minggu depan lebih detail ya tentang BOK. Tapi sebelumnya kalian kan ini ada tugas 1 nih. Data apa sih yang untuk yang harus kita kumpulkan untuk menganalisis biaya operasional kendaraan. Terus fungsinya dianalisis kelayakan itu apa.
nilai waktu. Nah, ini memang agak jarang penelitian tentang nilai waktu ya di Indonesia. Terakhir tahun 90-an berapa gitu. Tapi nggak tahu, mungkin sekarang udah lebih banyak. Tapi yang saya tahu tuh emang agak sulit. Tapi biasanya ada gitu. Nah, coba cek nilai waktu dari perjalanan yang ada di Bandung tuh orang tuh mau membayar berapa sih untuk bisa menghemat waktu gitu. Nah, itu tuh cari lagi studinya ada atau enggak. Gimana cara nyarinya. Nah, itu adalah parameter-parameter yang nanti akan kita gunakan dalam melakukan analisis kelayakan ekonomi. Ya, dan nanti mungkin yang finansialnya sama Pak Rido di analisisnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, nggak ada? Cukup, Bu. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita akhiri aja ya kuliah kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama, jam 8 lah ya. Atau nanti kita cari waktu yang lebih enak. Kalian kosongnya hari apa aja? Hari Jumat kosong nggak? Jumat setiap hari. Oh, setiap hari ya udahlah. Kita jam 8 hari Kamis ya. Baik, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita hari ini. Mohon maaf kalau misalnya saya ada kesalahan. Nanti bahannya akan saya share di grup ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.